I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nandasari, NIM 210903501148, kelas Manajemen I angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan, di mana konsep dasar dari keputusan yaitu suatu pembuatan keputusan yang dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat komprehensif juga. Pengungkapan seperti ini dapat disetarakan dengan pengkajian yang dilakukan secara satu sektoral saja akan menghasilkan analisis yang sektoral saja, dan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh akan menghasilkan analisis yang menyeluruh juga. Selanjutnya, definisi keputusan, di mana keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, sehingga tepat terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi, di mana rekomendasi itulah yang akan selanjutnya dipakai atau digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian suatu masalah. Adapun tahap-tahap pengambilan keputusan yaitu guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Tahap-tahapnya tersebut yaitu: 1. Mengidentifikasi masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Yang kedua yaitu membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, dan kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan metode atau alat uji yang akan dipakai. Yang terakhir yaitu memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, menurut Simon pada tahun 1960 mengatakan bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama intelligence, di mana intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua itu design, di mana desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga itu choice, di mana choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Yang terakhir yaitu implementasi, di mana implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Selanjutnya yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Dalam teori pengambilan keputusan yang dilakukan pengklarifikasian keputusan pada 2 jenis, yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Setiap keputusan memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram, di mana keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja tanpa adanya persoalan-persoalan yang bersifat krusial, karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Contohnya keputusan yang terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP atau Standard Operating Procedure yang sudah dibuatkan sedemikian rupa. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu termilikinya sumber daya manusia yang
memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Selanjutnya, sumber informasi yang baik bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia, serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya atau valid atau informasi yang valid. Selanjutnya, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Yang terakhir itu aturan dan kondisi eksternal organisasi yang mendukung terlaksananya suatu keputusan yang terprogram, seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan yang biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk hakikat dan dampaknya. Contoh dari keputusan yang tidak terprogram adalah kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan, di mana menurut Stephen Robin dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan, 3. Memberi bobot pada kriteria, 4. Mengembangkan alternatif, 5. Memilih suatu alternatif, yang keenam melaksanakan alternatif tersebut, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi aktivitas keputusan. Selanjutnya yaitu perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 perubahan, yaitu incremental change yang merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir seberapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi pada masa lalu atau historis. Yang kedua yaitu turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kualitas keputusan, di mana kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dari proses yang telah dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Selanjutnya, solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu 1. Menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Yang selanjutnya yaitu metode ilmiah dan pengambilan keputusan manajemen. Dalam metode ilmiah terdapat proses yaitu pertama merumuskan atau mendefinisikan persoalan, yang kedua melakukan penelitian, yang ketiga mengembangkan hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima menganalisis hasil, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Sedangkan dari pengambilan keputusan manajemen yang termasuk dalamnya yaitu rumusan masalah persoalan, mengumpulkan informasi, mencari alternatif tindakan, melakukan analisis alternatif yang visible, pilih
memilih alternatif yang baik, serta melaksanakan keputusan dan mengevaluasi hasil. Itulah tadi penjelasan dari teori pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.